wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Anggoro. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gangguan jiwa untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton video ini sampai selesai. Apa yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association adalah sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada individu, dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distres, misalnya gejala nyeri, menyakitkan, atau disabilitas, ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting, atau disertai peningkatan resiko secara bermakna untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. Mengalami gangguan jiwa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan negara. Kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan jiwa mencapai 20 triliun rupiah. Karena itu, masalah gangguan jiwa ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah agar pelayanan bagi penderita gangguan jiwa ini bisa lebih baik. Pelayanan bagi penderita gangguan jiwa tidak terlepas dari peran para profesional kesehatan seperti psikiater, psikolog, perawat psikiatri, okupasional terapis, dan pekerja sosial, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman yang terus-menerus tentang gangguan jiwa ini. Siapa sajakah yang dapat terkena gangguan jiwa? Gangguan jiwa dapat mengenai siapa saja, dengan tingkatan ringan sampai sangat berat. Dikatakan 1 dari 4 orang memiliki resiko untuk terkena gangguan jiwa untuk semua tingkatan usia dari berbagai latar belakang kehidupan. Selanjutnya, apa dampak dari gangguan jiwa? Penderita gangguan jiwa akan mengalami perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilakunya, sehingga dapat mengganggu pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan pola relasi dengan orang lain. Gangguan jiwa dapat mengganggu fungsi dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Gejala yang paling utama pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan. Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi terdapat beberapa penyebab dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan. Lalu muncul gangguan kejiwaan. Beberapa faktor penyebab gangguan jiwa antara lain: yang pertama, faktor somatik atau somatogenetik, yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor prenatal dan perinatal. Yang kedua, faktor psikologik atau psikogenik, yaitu keterkaitan interaksi ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelijensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan tersebut kurang baik, maka dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu, dan rasa bersalah yang berlebihan. Yang selanjutnya, faktor sosial budaya, yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola pengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh mengenai keagamaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skizofrenia. Nah, apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat.
Berdasarkan dari data WHO, ada lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia menderita skizofrenia. Sementara menurut penelitian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, diperkirakan ada 450.000 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Indonesia, termasuk skizofrenia. Selanjutnya, gejala dan penyebab skizofrenia. Gejala skizofrenia terbagi menjadi dua kategori, yakni gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif ditandai dengan perubahan persepsi yang mengakibatkan penderita berperilaku tidak wajar. Gejala tersebut bisa berupa halusinasi, delusi, atau perilaku tidak normal. Sementara itu, gejala negatif ditandai dengan ketidakmampuan penderita dalam bersosialisasi. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan penderita yang menarik diri dari pergaulan dan tidak peduli dengan penampilan. Penyebab skizofrenia sendiri belum diketahui secara pasti. Namun ada faktor yang diduga dapat meningkatkan terjadinya skizofrenia, di antaranya faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Pengobatan dan pencegahan skizofrenia. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia. Namun ada pengobatan yang dapat mengendalikan dan mengurangi gejala. Penanganan tersebut dapat berupa pemberian obat-obatan antipsikotik, psikoterapi, terapi elektrokonvulsif. Pencegahan skizofrenia adalah dengan mendeteksi dan mengobatinya sejak dini sehingga perburukan dan kekambuhan penyakit ini dapat dicegah. Dengan begitu, kualitas hidup penderita pun akan membaik.